Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Perkenalkan, saya Grace. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Nah, perlu kita ketahui di tengah pandemi COVID-19 kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita, terutama dari penyakit-penyakit bawaan. Nah, berikut penjelasan tentang HIV/AIDS. Nah, tahukah Anda, HIV adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. HIV/AIDS dapat menyerang setiap orang tanpa membedakan usia, ras, latar belakang, kebudayaan, ataupun agama. Apa perbedaan antara HIV dan AIDS? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Seseorang dapat terjangkit virus HIV apabila virus tersebut masuk ke dalam saluran peredaran darah. Jika virus HIV menyerang sistem kekebalan seseorang dan jika tidak diatasi, maka virus ini merusak sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh melemah terhadap penyakit lain. Bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kondisi inilah yang dinamakan AIDS. Sejarah HIV/AIDS di dunia. Sejarah tentang HIV/AIDS dimulai ketika tahun 1979 di Amerika Serikat. Ditemukan seorang gay muda dengan pneumocystis carini dan 2 orang gay muda dengan sarkom kaposi pada tahun 1981. Ditemukan seorang gay muda dengan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Dan pada tahun 1980, WHO mengadakan pertemuan yang pertama tentang AIDS. Seorang wisatawan berusia 44 tahun asal Belanda, Edward Hope, meninggal di rumah sakit Sangla. Kematian lelaki asing itu disebabkan oleh AIDS. Penelitian tentang AIDS telah dilaksanakan secara intensif dan informasi mengenai AIDS sudah menyebar dan bertambah dengan cepat. Berikut sejarah HIV/AIDS di Indonesia. HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tanggal 15 April pada tahun 1987. Hingga saat ini, HIV/AIDS sudah menyebar di 386 kabupaten atau kota di seluruh provinsi di Indonesia. Bagaimana penularan virus HIV? Virus HIV ditemukan di dalam cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan virus HIV hanya mungkin terjadi apabila cairan tubuh ibu si penderita HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Seorang ibu yang mengidap HIV dalam tubuhnya dianjurkan untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kelahiran si kecil. Namun, hal tersebut dilakukan dengan syarat, yaitu ibu harus melakukan pengobatan rutin yang dianjurkan guna mengurangi risiko penularan bagi bayi. Virus HIV. Virus HIV juga dapat ditularkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik bekas, body purging, atau tato dengan alat-alat yang tidak steril. Penularan dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, pada waktu melahirkan atau menyusui. Transfusi darah atau donor darah. Seperti di Australia, donor darah sudah diseleksi bebas HIV. Virus HIV tidak dapat ditularkan melalui yang pertama, batu, yang kedua, ciuman, yang ketiga, bersin, yang keempat, meludah, yang kelima, air mata, yang keenam, pemakaian sendok garpu bersama, yang ketujuh, spray, yang ke-8 toilet, yang ke-9 kamar mandi, ataupun melalui sentuhan kulit.
Serangan seperti nyamuk tidak dapat menularkan virus HIV. Berikut penggunaan kondom yang baik dan benar untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Pertama, buka kemasan dengan hati-hati, jangan sampai kondom rusak. Kedua, tekan ujung kondom tersebut sehingga tidak bergelembung udara dan buka gulungan kondom ke bawah ke arah penis. Bagi Anda yang belum disunat, tarik ujung kulit ke dalam sebelum kondom dipakai. Ketiga, oleskan pelicin berbahan dasar air setelah kondom terpakai. Keempat, pegang kondom bagian bawah pada waktu ditarik dari vagina atau anus agar cairan sperma tidak keluar dari kondom. Kelima, buang kondom yang telah dipakai, jangan menggunakan kembali kondom tersebut. Gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS. Infeksi HIV hingga menjadi AIDS terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, infeksi HIV akut. Fase pertama muncul setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, berkeringat. Fase kedua yaitu fase laten HIV. Pada fase ini, tanda-tanda HIV/AIDS memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada akhir fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis sehingga gejala yang lebih parah pun mulai muncul. Fase ketiga yaitu AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Pada fase AIDS, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV/AIDS sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Penyakit yang biasanya terjadi pada penderita AIDS antara lain infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan, pneumonia, meningitis, tuberkulosis, kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, etraviren, nevirapin, lamivudin, sidofudin. Bagaimana dengan pasien HIV/AIDS di tengah pandemi COVID-19? Akibat pandemi COVID-19, banyak kondisi medis yang tidak tertangani dengan baik dan keterlambatan diagnosis. Hal ini dikarenakan keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan. HIV merupakan salah satu kondisi yang terdampak dari pandemi ini. Padahal pasien HIV memiliki risiko terinfeksi dan mengalami gejala berat COVID-19 yang lebih tinggi daripada pasien yang tidak menderita HIV. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan harus diterapkan oleh pasien HIV yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebaiknya pasien HIV juga membatasi untuk bepergian, apalagi berkerumun. Sementara itu,
Pelayanan terhadap pasien HIV perlu tetap dimaksimalkan seperti penyediaan obat dan pelayanan kesehatan yang tidak diskriminatif. Nah, itulah penjelasan tentang HIV/AIDS. Perlu kita ketahui, HIV/AIDS bukanlah penyakit kutukan, tetapi semualah bersumber dari diri kita sendiri yang tetap menjaga kesehatan kita agar tetap terhindar dari berbagai penyakit. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dimanapun kita berada.